Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada cerita kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror di Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu, bangunan tua yang berdiri megah di tengah kota Semarang, tidak hanya dikenal karena arsitekturnya yang indah tetapi juga oleh kisah-kisah seram yang menyelimutinya. Bangunan yang awalnya dibangun sebagai kantor administrasi perusahaan kereta api Hindia Belanda ini memiliki sejarah kelam yang tak terpisahkan dari masa penjajahan dan pendudukan Jepang. Konon, Lawang Sewu menyimpan banyak rahasia gelap, termasuk cerita tentang penampakan arwah penasaran yang menghuni setiap sudutnya. Banyak orang yang datang ke Lawang Sewu dengan alasan berbeda. Ada yang tertarik dengan sejarahnya, ada yang ingin menikmati keindahan arsitekturnya, dan ada pula yang datang karena rasa penasaran terhadap cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Di balik keindahan yang terlihat, ada kengerian yang tak bisa diabaikan. Terutama ketika malam tiba, saat bangunan itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh bayangan dan suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Rina, seorang mahasiswa yang gemar menulis tentang hal-hal supranatural, memutuskan untuk mengunjungi Lawang Sewu bersama 3 temannya, Ardi, Maya, dan Dito. Mereka berencana menghabiskan malam di sana untuk merasakan langsung pengalaman mistis yang sering diceritakan. Meski awalnya ragu, rasa penasaran mereka akhirnya mengalahkan ketakutan yang muncul. Malam itu, mereka tiba di Lawang Sewu sekitar pukul 10 malam. Suasana di sekitar bangunan sangat sunyi, hanya terdengar suara kendaraan dari kejauhan. Di bawah cahaya bulan yang temaram, bangunan tua itu tampak lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Pintu-pintu besar dan jendela-jendela tinggi yang tak terhitung jumlahnya berdiri seperti sosok-sosok penjaga yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Mereka masuk melalui pintu utama yang sudah dibuka, dan langsung disambut oleh angin dingin yang menyapu kulit mereka. Di dalam, suasana lebih mencekam. Langit-langit yang tinggi, koridor yang panjang, dan deretan pintu yang seolah tak ada habisnya menciptakan atmosfer yang berat. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar jelas, menggema di sepanjang koridor. "Ada yang merasa aneh di sini?" tanya Maya, suaranya bergetar. "Tenang saja, kita belum melihat apa-apa," jawab Ardi sambil mencoba tetap tenang meskipun wajahnya sedikit pucat. Mereka terus berjalan menyusuri koridor, sesekali berhenti untuk memotret atau merekam suasana. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam bangunan, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang menghinggapi mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mengikuti mereka dari belakang, mengamati setiap langkah mereka. Ketika mereka tiba di salah satu ruangan yang lebih besar, Dito yang penasaran mengusulkan untuk mengeksplorasi ruang bawah tanah, tempat yang konon menjadi pusat dari banyak cerita mistis di Lawang Sewu. Ruang bawah tanah itu dulunya digunakan sebagai penjara bawah air pada masa pendudukan Jepang, tempat banyak tahanan mengalami siksaan yang tak terbayangkan sebelum akhirnya menemui ajal. Dengan senter di tangan, mereka menuruni tangga yang sempit dan lembab. Udara di bawah tanah terasa lebih pengap, dan bau anyir menyeruak dari dinding-dindingnya. Sesampainya di bawah, mereka merasakan suhu yang lebih dingin,
meskipun udara di luar tidak terlalu buruk. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya senter yang lemah. Dinding-dindingnya lembab dan berlumut, menambah kesan suram yang mengerikan. Tiba-tiba, Maya yang berada di depan berhenti dan membekap mulutnya, matanya menatap lurus ke arah sudut ruangan. Rina dan yang lainnya mendekat, dan mereka semua melihatnya, sebuah bayangan hitam besar berdiri di sudut, tak bergerak. Wujudnya tak jelas, tetapi terlihat seperti sosok manusia dengan tinggi yang melebihi orang biasa. Rina merasa tubuhnya membeku. Dia tahu apa yang dilihatnya bukanlah manusia. Sosok itu hanya berdiri diam di sana, namun kehadirannya sangat nyata dan menakutkan. Tanpa sepatah kata pun, mereka semua mundur perlahan, berusaha untuk tidak membuat suara yang bisa menarik perhatian sosok tersebut. Namun, langkah mundur mereka terhenti ketika sosok itu mulai bergerak. Perlahan tapi pasti, sosok hitam itu melangkah maju, mendekati mereka dengan gerakan yang tidak wajar, seperti melayang di atas lantai. Suara gemerisik mengiringi setiap langkahnya, membuat suasana semakin mencekam. Rina merasakan ketakutan yang luar biasa, dan tanpa berpikir panjang, mereka semua berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju tangga. Ketika mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah dan menutup pintu di belakang mereka, suara langkah sosok itu berhenti. Mereka ternganga, wajah mereka pucat pasi. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Ardi dengan suara gemetar, dan yang lain hanya bisa mengangguk setuju. Namun, masalah mereka tidak berhenti di sana. Saat mereka mencoba kembali ke pintu utama, mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Koridor yang mereka lalui tiba-tiba tampak lebih panjang dari sebelumnya. Pintu-pintu yang mereka lewati seolah terus memanjang tanpa ujung. Keringat dingin membasahi tubuh mereka, dan perasaan cemas mulai berubah menjadi panik. "Ini tidak mungkin. Kita sudah berjalan lebih dari 10 menit. Tapi pintu keluar tidak juga kelihatan," seru Dito dengan panik. "Jangan panik, kita pasti akan menemukannya," kata Rina, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Langkah mereka semakin cepat, namun pintu keluar seolah menjauh semakin jauh. Suara langkah mereka sendiri bergema di koridor yang sunyi, namun di tengah keheningan itu, mereka mulai mendengar sesuatu yang lain, seperti suara langkah kaki lain yang mengikuti mereka dari belakang. Mereka menoleh, tetapi tak ada apa-apa di belakang mereka, hanya koridor gelap yang tampak semakin panjang. Perasaan terjebak mulai merasuk ke dalam benak mereka. Maya mulai menangis, merasa bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Namun, sebelum mereka benar-benar tenggelam dalam keputusasaan, sebuah pintu di depan mereka terbuka dengan sendirinya, mengarah ke sebuah ruangan yang terlihat lebih terang. Tanpa pilihan lain, mereka masuk ke dalam ruangan tersebut, berharap bisa menemukan jalan keluar. Ruangan itu tampak seperti ruang kerja tua, dengan meja dan kursi kayu yang sudah lapuk oleh waktu. Namun, di tengah ruangan terdapat sebuah cermin besar, dengan bingkai kayu yang ukirannya sudah usang. Cermin itu memantulkan bayangan ruangan, tetapi anehnya, tidak ada bayangan mereka di sana. Rina merasa ada sesuatu yang salah dengan cermin itu, dan perasaannya terbukti benar ketika bayangan di cermin mulai bergerak dengan sendirinya. Bayangan-bayangan itu menampakkan sosok-sosok manusia yang tampak kesakitan, seolah-olah sedang berteriak minta tolong. Wajah mereka tampak kabur, namun ekspresi mereka yang tersiksa membuat bulu kuduk berdiri.
Sosok-sosok di dalam cermin mulai mendekat, seolah-olah hendak keluar dari dalam cermin. Rina dan teman-temannya mundur dengan panik, berusaha menjauh dari cermin. Namun, langkah mereka terhenti ketika salah satu bayangan itu benar-benar keluar dari cermin. Wujudnya mengerikan dengan tubuh yang tampak seperti terbalut kain kusut dan wajah penuh luka. Dengan ketakutan yang melumpuhkan, mereka semua berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan bayangan mengerikan di belakang mereka. Mereka terus berlari tanpa henti, tak peduli dengan arah, hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya menemukan sebuah pintu keluar lain yang mengarah ke halaman belakang Lawang Sewu. Dengan napas tersengal, mereka segera berlari menuju pintu gerbang utama dan tidak berhenti sampai mereka berada di luar pagar bangunan. Saat mereka menoleh ke belakang, Lawang Sewu tampak tenang dan sunyi seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, Rina tahu bahwa apa yang mereka alami tadi malam bukanlah mimpi buruk. Bangunan itu menyimpan lebih banyak kegelapan daripada yang mereka bayangkan. Sejak malam itu, Rina dan teman-temannya berjanji tidak akan pernah kembali ke Lawang Sewu. Mereka tahu bahwa tempat itu bukan hanya sekadar bangunan tua bersejarah, tetapi juga rumah bagi entitas-entitas yang seharusnya tidak diganggu. Namun, setiap kali Rina memejamkan matanya, bayangan sosok hitam dari ruang bawah tanah dan cermin di ruangan itu kembali menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berhasil lolos, atau ada sesuatu yang mengikuti mereka keluar dari Lawang Sewu. Lawang Sewu tetap berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, menjadi saksi bisu dari banyak kisah mistis yang masih terus berkembang hingga hari ini. Meski banyak orang yang berani datang untuk menguji nyali, tak sedikit pula yang pulang dengan cerita-cerita seram yang akan terus menghantui mereka seumur hidup. Bagi Rina dan teman-temannya, pengalaman di Lawang Sewu menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak dijelajahi, terutama jika itu menyangkut dunia yang tak terlihat. Terima kasih telah mendengarkan cerita teror di Lawang Sewu Semarang, berakhir dengan teror yang tak terlupakan bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap langkah kehidupan, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.